Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Kali ini mau bikin review tentang pertandingan kemarin ya, quarter final. Ada Czech Republic Denmark dan nanti Ukraine melawan England ya, Ukraina melawan Inggris. Oke, kita mulai dari Czech Republic melawan Denmark ya. Pertandingan ini kan lebih banyak diunggulkan Denmark ya. Republik Ceko sendiri ini kan maju setelah berhasil membuat kejutan juga sih menurut gua sih ya, dengan menyingkirkan Belanda ya. Cuman ya again seperti gua bilang di preview, Czech Republic ini ketika melawan Belanda ketika masih 11 lawan 11 itu kan sebenarnya cenderung imbang dan cenderung sebenarnya Belanda tuh lebih memiliki peluang sebenarnya ya ringan amatiran ala gua. But then setelah Matthijs de Ligt kartu merah semuanya berubah. Nah, di pertandingan kemarin bagaimana menurut gua? Denmark ini overall ya, gue ngeliat secara overall terutama ya mungkin sekitar 60% lah dari pertandingannya ini agak sedikit berbeda dari Denmark yang gue lihat di pertandingan melawan Wales contohnya ya. Karena pada saat itu atau bahkan pertandingan sebelumnya di group stage ya, dimana Denmark ini kan tampil dengan high press banget ya, high press, temponya cenderung tinggi dan ini hampir merata di 90 menit ya. Kalau kita lihat gimana mereka di group stage melawan Finland, melawan Belgia bahkan ya. Kemarin ini agak sedikit beda gitu loh. Mereka ini agak sedikit mengatur tempo katakanlah seperti itu, dan ini cukup terbantu dengan gol cepat ya. Gol cepat di menit ke-5 oleh Thomas Delaney ya, dan menurut gua ya di pertandingan krusial seperti ini tim yang mampu mencuri gol duluan itu ya menang start lah katakanlah, dan bahkan Denmark ini mampu mengadakan keunggulannya melalui Kasper Dolberg ya di penghujung babak pertama, dan menurut gua dua gol ini itu sangat-sangat membantu Denmark ya, bukan hanya dari sisi gol itu sendiri tapi juga dari menit yang tercipta ya, dimana menit yang tercipta ini kan di menit-menit krusial ya, 5 menit awal dan juga 5 menit akhir ya, dan ini menurut gua cukup mengacaukan lah katakanlah konsentrasi terutamanya mental dari Republik Ceko ya, dimana ketika babak pertama ini kan sebenarnya Republik Ceko ya pelan-pelan mereka ini juga ingin menyamakan kedudukan ya, mereka berusaha untuk membongkar ketatnya atau rapatnya pertahanan Denmark terutama ketika mereka telah tertinggal 0-1 ya, tapi ya itu tadi justru usaha mereka ini buyar di penghujung babak pertama, kebobolan lagi melalui gol Kasper Dolberg yang ya assist dari Mahle ini menurut gua excellent banget ya, dari cara penempatan assistnya dan juga bisa pas ya dapat ke Dolberg, dan menurut gua golnya sangat-sangat luar biasa. Di babak kedua gua melihat Czech Republic ini berusaha lagi untuk ya lebih meningkatkan intensitas serangan ya, dan mereka sebenarnya cukup punya harapan ya ketika mereka dalam 10 menit awal babak kedua ini berhasil mencetak gol melalui Patrick Schick ya, dan menurut gua golnya juga cukup bagus ya, dan intensitas serangan dari Czech Republic ini menurut gue lebih bagus, lebih tajam di babak kedua dibandingkan babak pertama ya. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Ringan amatiran ala gue sih, gue melihat faktor fisik ya tidak bisa terpungkiri dari beberapa pemain Denmark ya. Oleh karena itulah setelahnya nih Denmark kan melakukan berturut-turut 3 pergantian ya, di menit 59, 60 dan juga menit ke-71. Dan nanti di menit ke-81 2 pergantian secara bersamaan ya. Nah, gua sih ringan amatiran ala gua sih, gua melihat 3 pergantian awal ini ya, Yusuf Poulsen menggantikan Kasper Dolberg dan Christian Norgard menggantikan Damsgaard ini menurut gua sekali lagi ya, ini lebih untuk yaitu tadi ya meningkatkan tempo yang tadinya ini sudah pelan-pelan ingin diturunkan. Dan sekarang ketika kedudukan 2-1 ya mau nggak mau sih menurut gua ya Denmark harus bermain lebih ofensif lagi, dan inilah kenapa dimasukkannya Poulsen terutamanya ya, dan juga Nordgaard. Ya setelah itu jalannya pertandingan menurut gua cukup seru ya, ada jual beli serangan di sana. Cuman again pertahanan Denmark ini menurut gua cukup bagus ya, walaupun Czech Republic juga memiliki beberapa peluang, but again Indian mereka mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan lagi ya. Bahkan ya itu tadi di babak kedua nih menurut catatan tidak ada big chances yang betul-betul peluang emas katakanlah untuk Czech Republic ya. Di sisi lain sih seperti yang gue pernah bahas juga mungkin di awal-awal ya, bahwasanya tim dari Eropa Timur ini cenderung sekali lagi ya mentalnya tuh kurang kuat gitu kalau gue ngeliat ya ringan amatiran, terutama ketika kita sudah memasuki knockout phase ya.
Dan ini terbukti sekalipun mereka menguasai pertandingan, tapi ya mereka tidak bisa menciptakan gol katakanlah. Denmark juga tampil cukup luar biasa sih ini pertahanannya. Dan dengan hasil ini Denmark maju ke semifinal. Nah, menghadapi siapa? Review mengenai Ukraine melawan England ya. Inggris menurut gua sih ya tampil sangat-sangat luar biasa ya, superior. Di menit-menit awal ini menurut gua ya di 5 menit awal ya, sebelum terjadinya gol Harry Kane ini atau bahkan setelahnya ya, Ukraine ini bermain hati-hati, bahkan cenderung terlalu hati-hati ya. Inggris tidak bisa dipungkiri mendapatkan keuntungan dengan gol cepat dari Harry Kane ya. Dan menurut gue gol itu sebenarnya bagus kalau kita lihat dari prosesnya. Cuman kalau gue melihat pemain belakang Ukraine ini tampak belum panas, tampak belum siap. Bisa jadi again ini masalah mental ya, dimana mereka mungkin demam panggung. Ya siapa sangka mereka mampu berjalan sejauh ini sampai dengan perempat final ya. Kemarin mengalahkan Swedia. Dan ya menurut gua setelahnya pertandingan ini betul-betul katakanlah ya Ukraine ini dicuci habis lah katakanlah sama Inggris ya. Di babak pertama mereka masih cenderung bisa mengimbangi, walaupun mereka kesulitan sekali lagi untuk masuk ke sepertiga pertahanan Inggris. Dan ini membuktikan kalau kita lihat Inggris belum pernah kebobolan selama turnamen ini, dan memang lini belakangnya sangat solid ya, luar biasa. Seperti ada pertahanan berlapis di belakang sana ya, pun juga akhirnya ini mampu melindungi seorang Jordan Pickford yang menurut gua tampil biasa-biasa saja ya, dan dia bahkan sempat melakukan blunder ya di pertandingan ini. Tapi menurut gua itu tadi ya, pertahanan Inggris terutama setelah adanya Harry Maguire ini terlihat ya, harus diakuin ya, terlihat berbeda. Duetnya dengan John Stones ini sangat-sangat luar biasa, dan menurut gua bukan tidak mungkin kalau Inggris sampai bisa jadi juara ya. Duet ini sangat-sangat berperan begitu ya, dimana mereka solid ketika menghadapi Jerman, sekarang pun mereka solid menghadapi Ukraina ya. Di babak kedua ya, gue mau bahas sedikit nih, Indian ada gol cepat di menit ke-46, dan ini membuyarkan ya mental bener-bener. Kalau menurut gue ketika melihat pertandingan kemarin melihat ya again ya, Eropa Timur permasalahan mental, dan ini terjadi 2 gol cepat di babak pertama dan juga di babak kedua. Ya ini seperti menghabiskan lah perjuangan dari Ukraine, dan ini bisa dilihat permainan mereka langsung merosot ya, sementara Inggris makin didaya ya. Faktor mental dan juga faktor fisik menurut gue kombinasi inilah yang menghancurkan tim asuhan Andriy Shevchenko ya. Ini sebenarnya hampir sama seperti yang terjadi di pertandingan sebelah ya, dimana Ceko juga katakanlah kebobolan di menit-menit krusial ya. Dan yang terjadi pun juga sama ya. Tapi yang membedakan adalah kualitas serangan dari Ukraine dan juga Czech Republic ya. Ukraine menurut gua serangannya betul-betul kualitasnya tuh tidak ada begitu ya. Jauh lah di bawah gitu loh. Dan ini tidak bisa terlepas dari fakta bahwasanya ya itu tadi ya, mereka ini kan lolos kejutan mengalahkan Swedia yang bermain 10 pemain menurut gua ya. Kalau seandainya let's say kita berandai-andai yang dihadapi sama Inggris adalah Swedia, tim yang lebih bisa bermain kolektif, mentalnya lebih bagus, lebih terbangun, ya mungkin bisa jadi hasilnya tidak seperti ini. At least kalaupun kalah tidak sebesar ini, ringan amatiran ala gue. But anyway, pertandingannya adalah 0-4 selesai. Ukraine, Inggris tampil luar biasa, banyak sekali peluang. Jadon Sancho menurut gue tampilnya cukup bagus, lumayan, cukup oke di debutnya dia ya, bermain dari starter. Luke Shaw luar biasa penampilannya, 2 assist. Harry Kane pun juga demikian. Maguire juga demikian, menurut gua sangat kokoh di belakang. Ya kalau lihat standar permainan seperti ini cukup menakutkan ya tim Inggris. Cuman gua, ringan amatiran ala gua, menilai ini tidak terlepas dari lawan. Artinya siapa? Again, Ukraine. Kalau seandainya yang dihadapin itu adalah tim lain, katakanlah Swedia, belum tentu hasilnya akan seperti ini. Oleh karena itulah menurut gua semifinal nanti ini di Wembley antara Denmark dan Inggris ini akan seru ya. Anyway, ya Inggris ngeri, tapi apakah football akan coming home? Well, masih ada 2 langkah lagi ya. Semifinal yang menurut gue tidak akan mudah melawan Denmark, dan juga final walaupun dua-duanya akan dilangsungkan di Wembley. Sekian review dari gue di perempat final kemarin. Jangan lupa subscribe, dukung terus Football Belanda ringan amatiran ala gue. Wassalamualaikum.